berempat, hari ini kita akan belajar agama dan di sini percaya kalian juga sudah siap untuk kita belajar bersama-sama tentang pelajaran firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua pasti sudah tahu sikap yang terbaik untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Semua tutup mata, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semua diberikan kesehatan, kami semua diberikan kekuatan, dan hari ini kembali lagi di hari Senin kami mau belajar agama Tuhan. Beri kami selalu kekuatan, beri kami selalu kesehatan, beri kami hikmat, kepintaran dari Tuhan supaya kami bisa mengerti akan pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu Miss ini sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tokoh-tokoh dunia yang memiliki keterbatasan tetapi mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Semuanya adalah berkat yang Tuhan kasih kepada setiap orang. Hari ini kita belajar tentang keterbatasan manusia. Nah, apa itu yang dimaksud dengan keterbatasan manusia? Kalau kalian sudah memberikan contohnya, kalian sudah kirim tugasnya, kalian pasti bisa mengerti. Sekalipun dalam manusia memiliki keterbatasan, baik itu keterbatasan secara fisik, keterbatasan secara mental, tetapi Tuhan itu juga memberikan kelebihan di dalam setiap diri manusia. Nah, kalau ada di buku paket ini adalah contohnya tentang Nick Vujin. Bagaimana dia terlahir tanpa memiliki tangan dan kaki yang sempurna, tetapi pada akhirnya setelah dia menerima segala kekurangannya, dia bisa menjadi seorang motivator yang luar biasa. Bahkan kita juga bisa melihat ada anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya, keterbatasannya, dia keterbelakangan mental, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu sanggup, mampu, bahkan pintar, bahkan berprestasi menjadi pribadi yang bisa bermain musik. Nah, kalau kita lihat Miss ini kasih tugas tentang tokoh-tokoh dunia. Nah, kita juga belajar hari ini tentang tokoh-tokoh juga yang ada di dalam Alkitab. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab ada seorang nabi, ada seorang rasul, ya. Mereka juga dipilih sama Tuhan, bahkan ada seorang raja. Mereka juga dipilih sama Tuhan bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka memiliki kegantengan, bukan karena mereka memiliki kesempurnaan tubuh atau kesempurnaan secara fisik dan mental, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan. Ada Musa, ada Mephiboset. Nah, jadi dengan pelajaran kita hari ini, kita harus bisa menerima diri kita sendiri sekalipun kita memiliki kekurangan. Karena dalam kekurangan pasti ada anugerah Tuhan, ada pemberian Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bisa dikasih videonya tentang penjelasan apa itu arti keterbatasan dan apa arti anugerah dalam keterbatasan. Kalian simak videonya. Setelah kalian melihat videonya, penjelasannya, kalian mengerjakan tugas yang dari Miss ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Salam, selamat pagi buat anak-anak teacher semuanya. Hari ini kita akan belajar agama bab 9 tentang keterbatasan manusia. Semua manusia mempunyai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki sejak kelahirannya, dan ini merupakan hak yang tidak dapat ditiadakan dan sebagai pemberian Tuhan. Manusia harus menerima dan menghargai keterbatasan dan kekurangan itu. Di bawah ini ada 2 poin yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Apa itu keterbatasan? 2. Keterbatasan adalah anugerah. Pertama, apa itu keterbatasan? Keterbatasan adalah ketidakmampuan manusia dari segi fisik di dalam berpikir, perasaan, perbuatan, atau dalam bidang tertentu.
Dan pada dasarnya juga, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, yang dimana manusia hanyalah ciptaan yang terbatas. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Keterbatasan meliputi dalam hal keahlian dan fisik. Keterbatasan dalam hal keahlian seperti tidak dapat bermain gitar, tidak dapat bernyanyi dengan suara merdu, mengajar dan berpidato. Dan dalam segi fisik seperti tidak dapat melihat, mendengar, tidak dapat bicara, dan tidak mempunyai tangan dan kaki. Namun, dengan demikian, di dalam keterbatasan ini tidak membatasi kemurahan dan karya Allah untuk bekerja. Sehingga selalu ada kemampuan khusus yang menutupinya. Bahkan melalui keterbatasan Allah menjadikan mereka menjadi para ahli di bidangnya masing-masing. 2. Keterbatasan adalah anugerah. Setiap manusia mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Sebab dengan keterbatasan ini, manusia hidup bergantung pada Allah dan saling melengkapi dengan sesama. Dalam Alkitab mencatat juga beberapa tokoh Alkitab yang punya keterbatasan, seperti hambanya Musa. Musa tidak pandai bicara, maka Tuhan Allah menunjuk Harun menjadi juru bicaranya. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 14. Dan pada waktu Musa memimpin bangsa Israel untuk memerangi bangsa Amalek, Musa pada saat itu sudah tua dan tubuhnya lemah. Dalam menyelesaikan perang sampai petang hari, Musa mengangkat tongkat di tangannya untuk mengalahkan bangsa Amalek. Karena tubuhnya sudah lemah, maka tangannya ditopang oleh Harun dan Hur sampai perang usai. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 19. Keterbatasan Musa membuatnya bergantung pada pertolongan orang lain, sehingga kemenangan atas bangsa Amalek adalah kemenangan bangsa, bukan Musa seorang diri. Dan juga Mefiboset yang cacat pada kakinya dan tidak mengurangi haknya sebagai raja. Oleh karena itu, keterbatasan bukan hanya dalam hal kemampuan mental atau fisik, tetapi juga yang berhubungan dengan bakat. Keterbatasan harus dikenali dan diterima sebagai pemberian Allah. Karena di dalam keterbatasan inilah kuasa Allah menjadi nyata, sebab manusia akan selalu bergantung pada kuasa Allah. Dengan demikian, kita merupakan makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Namun dengan keterbatasan itu, jangan kita jadikan sebagai alasan malas untuk belajar, untuk berdoa, berbuat baik, tunduk terhadap orang tua, dan takut akan Tuhan. Sebaliknya, marilah kita serahkan keterbatasan itu kepada Tuhan, agar dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya.